Ini punya aku kayaknya lebih spesial deh. Nggak usah, ini aku punya aku aja. Sejak kapan kamu pakai cincin kawin? Oh, ini topeng yang dipakai perempuan yang aku jambak rambutnya. Tuh kan, bener kan feeling aku? Pasti perempuan itu selingkuhan papa. Gawat. Jangan mereka nyariin gue lagi. Jangan udah ketahuan semuanya. Bapak kenal orang ini? Ini tuh, dia nih tabrakan sama saya waktu di pesta. Emang udah aneh dan mencurigakan sih. Apa mungkin dia pelakunya, Pak? Nggak ada yang kejar kan ya? Aku nggak mau terlibat dalam kasus ini. Nanti ujung-ujungnya aku lagi disana sama orang tua kamu. Kalau kamu mau urus ini, urus sendiri. Tapi ingat, apapun yang terjadi, semuanya tanggung jawab kamu sendiri. Makasih ya, Pak. Bella, walaupun gak ada yang mendukung aku, tapi aku janji, aku akan terus cari keadilan buat kamu. Aku akan terus cari siapa pelakunya. Pak, maaf. Ada apa? Pak, saya tahu, saya mengerti kalau kasus kematian Isabella adik saya itu sudah ditutup. Tapi apakah boleh saya melihat hasil pemeriksaannya, Pak? Untuk dokumen lengkap, kami tidak bisa memberikannya, Mbak. Yang bisa kami berikan hanya ringkasan yang memang berhak dimiliki oleh keluarga. Sebenarnya saya ingin melihat detail temuannya, Pak. Tapi kalau saya hanya bisa lihat ringkasannya saja, nggak apa-apa, Pak. Saya ambilkan berkasnya dulu ya. Silakan tunggu. Baik, Pak. Ini berkasnya. Kebetulan saya ada kegiatan penting yang harus saya hadiri. Kalau memang sudah selesai, berkasnya letakkan aja di atas meja ya. Ya, saya baca di sini ya, Pak. Ya, silakan. Saya tinggal. Makasih, Pak. Benny. Aku harus ke bengkel itu dan cari tahu tentang Benny. Tapi aku butuh alibi. Rifki marah nggak ya sama gue? Karena kemarin gue ninggalin dia buru-buru. Tuh gue datengin aja ya. Daripada nggak enak gini rasanya.
Arsila, mau kemana kamu? Kerjaan yang dikasih sama Bu Fania mana 3 hari lalu? Belum saya terima loh datanya. Belum dikerjain, Mbak. Belum dikerjain? Kok bisa? Itu kan tugas kamu loh. Harusnya kerjaan itu udah saya terima dari kemarin. Tapi apa ini kamu belum kerjain? Kok bisa sih, Arsila? Iya, Mbak. Kamu itu karyawan baru di sini. Jangan santai gitu dong. Tunjukin etos kerja yang bagus. Saya nggak mau tahu, saya mau kerjaannya selesai hari ini juga. Jangan mentang-mentang kamu bawaannya Pak Rafka, terus kamu bisa seenaknya di sini. Ya, saya kerjain sekarang ya. Ingat ya, saya tunggu. Iya, Mbak. Awas aja ya tuh orang. Kalau perusahaan ini udah jadi punya Rafki sepenuhnya, lo akan jadi orang pertama yang gue tendang dari sini. Ngapain lo lihat? Hah? Itu Ayuna mau ngelakuin apa ya untuk cari pembunuh adiknya? Bisa apa dia sendirian kayak begitu? Nah pertanyaannya, gue tega nggak biarin dia sendirian kayak gitu? Masuk. Mas, Ada apa? Mas Rafka, aku mau menawarkan bantuan buat Mas. Bantuan apa? Kemarin kan mobil kamu mogok. Gimana kalau aku aja Mas yang bawa ke bengkel? Mas Rafka sibuk kan? Tumben banget kamu tiba-tiba baik begini. Ya, nggak apa-apa dong. Kan wajar aja kalau istri baik ke suaminya. Nggak. Nggak mungkin kamu tiba-tiba baik kayak begini. Ini pasti ada apa-apa nih. Udah ngomong aja. Mau minta bantuan apa? Yang sebenarnya. Iya, oke. Oke, aku bilang tapi kamu harus janji. Jangan bilang-bilang siapa-siapa. Ini rahasia di antara kita berdua. Janji. Berjanji dulu. Janji. Dah, apa? Oke. Jadi, aku tuh harus ke bengkel yang dulu tempat Bella servis mobil, Mas. Aku harus cari tahu montir yang namanya Benny. Untuk apa? Aku barusan habis dapat data dari kepolisian dan di situ ada nama Benny, Mas. Makanya aku butuh cari tahu lebih lanjut data-data tentang Benny ini tuh sebenarnya siapa, karena dia tuh montir yang dulu memperbaiki mobil aku. Aku harus ke sana, Mas. Aku harus cross check lebih lanjut lagi, Mas. Aku harus pastiin apakah benar Benny ini adalah orang di balik kematiannya Bella. Makanya kamu butuh bawa mobil aku ke bengkel yang ini. Iya. Nekat juga nih cewek. Dia beneran mau nyelidikin semuanya sendiri. Itu kan bahaya. Nanti gue juga jadi ikutan ribet nih kalau dia kenapa-napa. Papa pasti bisa salahin gue. Mas, gimana Mas? Boleh kan? Boleh ya? Please.
Ya udah aku bantu. Tapi ada satu syarat. Apa? Kamu harus ajak aku. Kenapa sih Mas, kamu gak percaya banget sama aku? Udah gak apa-apa Mas, aku pergi sendiri. Aku harus selidikin ini Mas, sampai tuntas pokoknya Mas. Kamu harus ajak aku atau aku nggak bantuin sama sekali. Nah kan, tadi sempet kaget juga dia mau bantu. Ternyata ujungnya gini. Ya udahlah, daripada nggak ada alasan ke bengkel itu. Gimana? Hei, gimana? Bengong? Yuk, kita jalan sekarang. Yuk. Ini sama banget persis. Ini lambangnya sama sama toko ini. Ya, aku harus datang ke sini. Aku harus ngecek nih siapa yang pesen dan alamatnya di mana. Sayang. Pak. Pagi-pagi udah sibuk aja, kamu lagi ngapain? Biasa Pak, ini ngecek keluar masuk uang di perusahaan biasalah. Oh, saya lagi main heyday. Oh enggak. Sayang, ayo kita berangkat yuk, nanti telat kita. Pak, kayaknya Papa duluan aja deh. Nanti Mama nyusul. Soalnya Mama udah keburu janji sama teman-teman arisan Mama. Gitu ya Pak ya? Berantakan banget Pak. Kenapa Pak? Oh maaf Pak. Kekencengan. Oke. Turun. Iya. Nah. Kekencang. Enggak, biasa aja. Udah ganteng banget. Papa pergi duluan. Nanti Mama nyusul. Pa, jangan main api. Nanti kebakar. Ben, ini surat resign. Iya Pak. Saya minta maaf. Saya harus berhenti kerja. Kamu tuh mekanik yang handal di sini. Saya tuh masih butuhin kamu. Coba kamu pikir-pikir dulu deh. Ya? Istri saya lagi sakit Pak. Maaf kalau saya sering bolos akhir-akhir ini. Saya jadi gak enak kalau terus begini. Saya harus jaga dia. Saya nggak bisa bagi fokus, Pak. Ya sudahlah. Kalau memang itu yang terbaik buat keluarga kamu, ya walaupun berat sih, saya izinin. Terima kasih banyak, Pak, atas kepercayaannya selama ini. Saya pamit. Saya permisi, Pak. Oke, beda. Masih, Pak. Oke. Halo, selamat pagi. Ada Ya. yang bisa saya bantu? Iya, jadi mobil suami saya itu rusak. Kemarin sempat mogok. Boleh tolong dicek nggak ya? Oh, tentu bisa, Mbak. Oke. Tapi saya maunya ditanganinnya itu sama montir yang namanya Benny. Soalnya saya dapat rekomendasi dari teman saya, katanya Benny itu montir terbaik di bengkel ini. Oh, Mbak, Benny baru aja resign, Mbak. Ya, baru banget dia keluar. Belum ada 5 menit lah dia keluar. Gimana? Resign ya? Sayang banget dong. Tapi Mbak nggak usah khawatir. Kami ada montir lainnya kok. Bagus, bahkan lebih bagus daripada Benny. Gimana? Saya panggilkan ya? Sebentar. Jangan, nggak usah.
Gini aja, Bapak kasih alamatnya Benny aja ke saya. Kalau itu maaf Mbak, saya nggak bisa. Ya, di sini tuh ada SOP-nya Mbak. Semua bisa dikerjain apa yang Benny kerjain loh. Bahkan lebih bagus daripada Benny. Gimana? Enggak Pak, nggak bisa. Saya maunya ditanganin sama montir namanya Benny. Sayang. Nggak apa-apa. Sama yang lain juga nggak apa-apa. Tapi boleh dicekin dulu nggak mobil saya? Soalnya kemarin tiba-tiba mogok, takutnya masalahnya besar. Jadi boleh dicek dulu penyebabnya apa? Wah, bisa Mbak. Oh ya? Yang sana mobilnya? Yang merah ya? Ya, yang itu. Ada ini kuncinya. Oh iya, satu lagi. Toiletnya di mana ya? Istri saya mau ke toilet. Mau ke toilet kan kamu? Oh iya, saya mau ke toilet Pak. Di mana? Toilet Mbak lurus saja. Nanti sebelah kiri. Nah, itu di situ toiletnya. Oh iya. Ya udah, saya langsung bersanya. Iya. Mbak, topeng ini dibuat di toko ini kan? Iya Bu, ini topeng custom yang khusus dipesan oleh pelanggan kami. Oke, berarti ada dong di komputer data-data pembelinya siapa, alamatnya di mana, benar kan? Maaf Bu, saya tidak bisa kasih data karena toko kami sangat menjaga privasi pelanggan kami. Oke. Privacy ya harus dijaga. Ini gimana? Cukup nggak? Dihitung. Cukup Bu. Sebentar ya, saya cek data pembeli dan pemesan dulu. Ibu alamatnya. Ya makasih. Apartemen ini, loh kok apartemen ini kan yang waktu itu aku datengin. Waktu aku ngikutin papa. Keterlaluan papa, selama ini berarti ngebohongin aku. Jangan-jangan apartemen ini juga dibeliin sama papa buat selingkuhannya. Makasih ya. Terima kasih Bu. Harusnya data karyawan ada di komputer ini. Semoga aku bisa dapetin info tentang Benny di sini. Benny, mana ya? Bukannya orang yang sama dengan yang aku temui sama Bella waktu ngambil mobil itu. Ya. Mas, Ya Mbak. tolong. Ya Mbak. Lin.
Aku yakin orang ini dalang kecelakaan Bella. Aku harus cari bukti lebih banyak lagi soal keterlibatan orang ini. Gimana sih, kok nggak bisa-bisa? Perasaan rumus udah gue masukin deh. Masa nggak bisa coba? Ih, ribet banget lagian. Kenapa sih gue masih kerja di bagian ini? Rafki nyebelin. Ngapain lagi si Benny nelfon? Ya kenapa? Saya udah resign dari bengkel. Mudah-mudahan polisi nggak curiga sama saya. Resign aja nggak cukup dong Ben. Kamu tuh harus pergi jauh. Perlu keluar dari Jakarta. Mbak, dikira pindah rumah itu gampang. Pindah rumah itu butuh biaya, Mbak. Kamu masih ngomongin uang sama saya. Udah ya, soal uang itu gampang. Sejam lagi kita ketemu di halte biasa. Saya akan kasih kamu uang yang banyak. Sampai kamu bisa keluar dari Jakarta dan pergi sejauh mungkin. Baik, Mbak. Gimana, Mas? Udah beres semua kan? Oh, ada yang kurang nggak? Ada Mas, ada. AC-nya kemarin kurang dingin. Mungkin boleh dicek kompresornya. Oh, Iya. saya cek dulu ya. Boleh coba cek. Tunggu ya. Iya, boleh. Aku duluan ya Mas ya, aku ada urusan penting. Mau kemana? Aku nggak bisa kasih tahu Mas Rafka. Karena kalau dia tahu aku kemana, dia pasti nggak akan kasih izin. Kalau ada hubungannya sama Benny, aku mau ikut dong. Aku ada urusan penting Mas. Aku nggak lama kok Mas. Nanti kalau udah selesai urusannya aku langsung pulang. Bener, janji. Ya, kamu tunggu di sini aja, kan mobilnya belum selesai. Sampai mobilnya selesai kamu di sini aja ya. Oke, Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa yang Ayuna sembunyikan ya? Terus kenapa dia nggak mau bilang ya sama gue dia mau kemana? Yang anehnya lagi kenapa gue nurut aja ya dia ninggalin gue di sini? Mobil juga nggak rusak parah. Gue kan jadi kejebak di sini. Ini bener-bener ya Ayuna. Oke, siap. Bye-bye. Itu Ayuna kan? Kenapa mukanya tegang begitu?
masuk. $50 juta. Cukup dong buat kamu kabur dari Jakarta. Secepatnya saya mau kamu enyah dari Jakarta. Dan jangan bertindak yang mencurigakan. Terutama kalau ada polisi. Kamu harus tahu ya. Ini terakhir kalinya saya kasih kamu uang. Saya nggak akan lagi kasih kamu uang. Enak aja, nggak bisa dong. Mbak Sila harus tanggung jawab atas kehidupan saya dan keluarga saya. Tanggung jawab apa? Kenapa jadi saya? Karena Mbak, saya menjadi seorang penjahat. Jangan harap Mbak bisa lepas dari tanggung jawab. Kalau sampai saya ketangkap, jangan harap Mbak bisa lepas. Kalau benar Benny yang nyabotase, berarti targetnya aku, bukan Bella. Karena itu mobil aku. Tapi kenapa? Aku bahkan gak kenal dia. Apa mungkin ada orang lain yang nyuruh? Siapa yang sebegitu bencinya sama aku sampai mau nyelakain aku? Mbak, ini mau lewat mana Mbak? Jalan Kenanga Indah atau Melati Raya? Mbak, mau lewat mana jadinya Mbak? Lewat yang nggak macet aja deh Pak. Baik Mbak. Kalau benar Benny cuma eksekutor, lalu siapa dalangnya? Jangan merah dong, jangan merah dong. TJO 1206. Oke. Udah gila nih orangnya. Berani-beraninya sekarang ngancem gue. Enak aja, nggak bisa dong. Mbak Sila harus tanggung jawab atas kehidupan saya dan keluarga saya. Tanggung jawab apa? Kenapa jadi saya? Karena Mbak, saya menjadi seorang penjahat. Susi ngapain lagi nelfon? Yesus kenapa? Makasih ya. Ayuna sebenarnya kemana sih? Kok nggak ngomongnya sama gua? Oh, gua telepon aja ya. Apa? Iya, Pak. Kenapa? Rafka, kamu ada di mana? Aku lagi di bengkel, lagi servis mobil. Ini ada masalah dengan kendaraan kamu atau servis berkala aja? Tadi mogok di jalan, cuma udah aku cekin semuanya aman kok. Ada apa, Pak? Ya udah, kalau gitu tolong kamu segera kembali ke kantor. Ada sesuatu yang harus kita bahas. Aku juga ada urusan penting, Pak. Rafka, urusan kantor juga nggak kalah penting. Urusan pribadi bisa kamu selesaikan di luar jam kantor. Sekarang kamu balik ke kantor dan jangan bantah papa. Ya udah, Pak, aku ke kantor. Sayang, aku udah bilang sama kamu kan,
kamu itu harus bertindak tegas sama Rafka. Betul, Rafka itu anak kamu. Tapi Rafka itu bagian dari perusahaan ini. Dan kesalahan Rafka itu fatal. Rafka pakai dana CSR itu tanpa izin kita. Iya, Mam. Kita tuh nggak bisa timbang pilih ya. Kesalahan tetap kesalahan. Kalau misalkan betul Rafka itu melakukan kesalahan, dia tetap menerima konsekuensinya. Iya, Bang. Aku paham. Kalau kamu tuh lembek terus kayak gini, pasti imbasnya akan ke perusahaan kita dan ke Rafka sendiri. Makasih, Pak. Iya, nomornya sama. Bener nggak ya ini alamatnya? Bu, maaf, permisi saya mau tanya. Ini bener kontrakannya Benny nggak ya? Yang kerja jadi montir di bengkel. Oh, Benny. Iya. Iya, bener, Neng. Ini ya? Oke, makasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Benny? 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 Benny, jangan kabur! Benny! Benny! Benny, tunggu! Tunggu, saya mau ngomong, Benny! Benny! Benny, tunggu! Tunggu, saya mau ngomong, Benny! Si Benny. Mas. Iya. Maaf. Mas kenal sama Benny nggak, Mas? Kira-kira tahu nggak Benny ada di mana? Nih orangnya, Mas. Nih. Kenal? Temen nongkrong? Biasanya kita nongkrong di gudang pengepul barang rongsok. Langsung aja ke sana, pasti ketemu. Di mana? Di mana, Mas? Di sana, lurus saja sampai ketemu gudang yang banyak kacanya. Tembok warna krem, itu tempatnya. Oke, makasih ya, Mas ya. Ini rupanya apartemen papa nyimpen perempuan itu. Berarti bener ya? Waktu ngelihat papa ke alamat apartemen ini, papa nemuin perempuan selingkuhannya. Bukan malah meeting. Lihat aja, akan aku habisin perempuan itu. Masuk. Papa manggil aku. Silakan duduk. Rafka, kamu masih berhutang penjelasan sama mama dan papa. Berani-beraninya kamu mencairkan dana CSR itu tanpa izin dulu sama mama dan papa. Rafka, kamu itu cuma CEO di perusahaan ini, bukan pemilik perusahaan.
Ada batasan wewenang yang harus kamu patuhi. Ma, aku bertindak sesuai dengan hati nuraniku aja kok. Perusahaan kita membuat warga Mekarwangi itu menderita gara-gara limbah pabrik dari perusahaan kita. Ayuna pun terseret jadi korban. Jadi buat aku, mereka punya hak untuk mendapatkan kompensasi itu. Dan Ayuni juga harus diselamatkan, kan? Iya nggak? Jadi kalau Mama nanya aku menyesal atau tidak, jelas aku tidak menyesal. Dan aku siap mempertanggungjawabkan semuanya. Sejak kapan Rafka begitu peduli sama masyarakat? Rafka, ini bukan soal hati nurani ya. Ini soal perusahaan. Kamu kalau dibiarin, kamu tuh semakin ngawur. Kamu makin seenaknya. Sayang, kamu harus bertindak tegas sama dia. Ini menyangkut nama baik perusahaan kita, menyangkut masa depan perusahaan kita. Kalau menurut Mama, apa yang aku lakukan ini salah, biarin aja. Aku siap menerima semuanya kok. Rafka, Papa belum bicara sama kamu. Apa yang kamu lakukan jelas sudah merugikan perusahaan. Dan untuk itu, perusahaan SP1-kan kamu. Tapi, Papa bersedia untuk melupakan kesalahan kamu seandainya kamu bisa berhasil memenangkan tender untuk kita dari perusahaan Korea yang nilainya puluhan miliar itu. Bagaimana kamu mendapatkannya, itu urusan kamu. Yang penting kamu dapat. Dan Papa maafkan kerugian kamu kepada perusahaan kita. Bagaimana? Kamu sanggup? Oke? Aku akan menangkan tender itu. Oke. Semoga kamu gagal, Rafka. Supaya aku punya alasan buat singkirkan kamu dari sini. Selamat siang, Bu. Ya, siang, Mas. Saya mau ke atas, ini alamatnya. Bisa tolong saya buat akses ke atas? Kalau boleh tahu, Ibu ada urusan apa dengan penghuni unit ini? Di atas itu ada perempuan yang sudah mengganggu suami saya. Jadi saya sekarang juga hari ini, detik ini juga mau menyelesaikan masalah saya dengan perempuan yang di atas itu. Maaf, Bu, nggak bisa. Kalau nggak ada izin dari pemilik unit, kamu nggak bisa naik ke atas, Bu. Ah, gitu? Begitu ya? Oke. Berarti Bapak tidak mau membantu saya, apartemen ini juga tidak mau membantu saya, begitu? Bapak tahu nggak, itu perempuan sudah mengganggu suami saya. Ini masa depan keluarga saya. Oke, saya akan bikin di sosmed bahwa Bapak tidak membantu saya dan apartemen sini sudah menyembunyikan perempuan yang sudah mengganggu suami saya. Bu, jangan begitu. Ini ada aturannya, Bu. Oh gitu, ada aturannya. Begitu ya Pak ya? Oh, Bapak seorang laki-laki sih ya nggak ngerti. Nggak ada masalah, ikutin aja aturan Bapak. Saya juga punya aturan sendiri. Ya Pak ya, siap-siap aja. Saya akan posting nih di sosmed. Apartemen ini isinya ani-ani dan perempuan-perempuan di sini itu simpenan. Salah satunya adalah simpenan suami saya. Oke, sebentar lagi akan saya posting. Aduh, jangan gitu, Bu. Oke. Saya antar aja, Bu ya. Tapi tolong, jangan bikin keributan. Dari tadi dong harusnya. Di mana liftnya? Mari, Bu. Ayo cepetan. Gimana gue menangin tendernya ya?
ternyata bisa bantuin gue untuk menangin tender. Arta, ke ruangan saya ya. Ya. Ya, masuk. Iya, Pak. Ada apa? Sini, duduk, Tak. Gini ya, Tak. Kita kan sebentar lagi ada tender untuk kerjasama dengan Korea. Saya minta tolong kamu ajarin saya tentang kerjasama itu. Saya minta bimbingannya dari kamu. Membimbing Bapak. Iya. Ini saya nggak salah dengar, Pak. Saya selama ini ikut arahan Bapak karena Pak Raf ahlinya. Iya, nggak, maksud saya itu nggak bisa kerja sendirian. Harus kerja sama tim. Dan kamu kan di tim saya kan? Ya, kita harus berjuang ini dengan sama-sama. Bener nggak? Oh, iya, bener juga, Pak. Iya, itu. Pasti, Pak. Saya akan bantuin Bapak sekuat tenaga dan semaksimal saya, Pak. Filenya sudah di laptop Bapak. Oke. Bapak bisa cek, sudah saya rapikan di folder Korea Tender Global, Pak. Korea Tender, oh ini nih, Tender Global. Ini perlengkapan mandi? Sabun, sampo ya? Betul, Pak. Lebih tepatnya body care. Dan kalau perusahaan kita menang, Pak, kita bisa jadi produsen utama dengan produk-produk berskala internasional. Ya udah, kita mulai sekarang aja ya. Baik, Pak. Benny! 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 Mana sih nih Benny? Masa nongkrong di tempat kayak gini? Ini gue Benny. Gue bisa jadi Benny buat ini cantik kan? Cantik, kita senang-senang dulu, oke? Ayo, jangan kabur! Tolong! Ini, Bu. Keluar! Bu, sabar Bu. Jangan bikin ribut sini, Bu. Sabar, saya ini satu-satunya perempuan yang sekarang udah nggak punya sabar. Jangan suruh-suruh sabar. Orang di dalam harus keluar. Keluar! Perempuan, keluar! Cepat keluar! Keluar! Ada apa ya, Bu? Ibu cari siapa? Kayak gini? Masa sih? Jauh banget jumping, masih cakepan juga aku. Masa kayak begini? Jadi perempuan selingkuhan suami saya? Maksudnya apa ya, Bu? Siapa yang selingkuhan, Bu? Saya nggak pernah selingkuh ya, Bu. Saya aja nggak kenal siapa suami Ibu. Ibu jangan asal ngomong. Gak mungkin saya asal ngomong ya. Ani-ani seperti kamu tuh gak mungkin ngaku. Saya bukan pelakor, saya bukan ani-ani. Oh iya? Hah? Gak mau ngaku kamu ya? Hah? Ibu!
Ibu, stop ya, Bu. Mbak, Ibu, enggak, jangan tolong bikin jangan keributan ribut-ribut. di Bu, sini. Mbak. Ibu datang-datang bikin rusuh. Ibu. Berhenti. Bu. Ya, Bang, aku nggak punya ibu. Ibu, saya. Apa nih? Berhenti. Apa? Berhenti. Ibu ngapain jambak istri saya? Sayang, ini dia datang-datang nuduh aku jadi pelakor. Ibu siapa? Nuduh istri saya pelakor. Jangan sembarangan, Bu. Oh, istrinya toh. Kemarin dia ini datang ke pesta ulang tahun mantu saya. Saya lihat sendiri kalau dia ngeganggu suami saya. Iya, emang saya datang ke pesta itu. Dan saya yang ibu jambak kemarin. Tapi saya sama Pak Hendar nggak punya hubungan apa-apa, Bu. Kami murni cuma partner kerja. Emang kenapa kamu dipanggil sama saya malah lari? Kenapa mesti lari? Harusnya jangan lari. Kenapa kamu lari? Ya karena Pak Hendar sendiri yang bilang sama saya kalau istrinya itu galak dan cemburuan. Lagi pula saya punya suami yang ganteng banget, Bu. Dan asal ibu tahu ya, suami saya ini berteman baik sama Pak Hendar. Udah. Saya nggak terima ya, Bu. Istri saya dihina, difitnah kayak gini. Sekarang saya akan lapor Pak Hendar biar dia tahu kelakuan istrinya dan dia tanggung jawab. Mana? Bu! Pak, Bu, mohon maaf ya atas keributan ini. Mari, Pak, Bu. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Sakit. Ya udah kita masuk yuk. Ya. Berhenti! Ikut gua! Ikut! Ayuna! Aku nggak kenal dia siapa, tapi dia mau lecehin aku, Tristan. Lecehin. Mau jadi jagoan udah? Hah? Lu beraninya sama perempuan lu ya? Awas. Ayuna! Ada kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Hah? Enggak, aku nggak apa-apa. Bibir kamu? Nggak apa-apa. Kamu gimana? Aku aman kok. Tristan, ini kamu luka, Tristan. Enggak, ini cuma luka kecil doang, itu bibir kamu. Enggak, aku nggak apa-apa. Ini harus diobatin dulu deh nih. Ayo kita obatin dulu ya. Boleh. Ada yang lain nggak yang luka? Enggak kayaknya. Sakit ya? Sedikit. Kamu bonyok banget. Aduh, Au. sakit ya? Sakit banget. Udah acak-acakan gitu. Gimana? Udah pergi kan, Bu Meli? Perempuan tantrum itu udah berhasil diusir. Tapi lo lihat muka gue, dia berhasil bikin gue bonyok kayak gini. Yesus, kenapa? Sila, gue punya info penting buat lo. Info penting apa?
Jadi tadi ada perempuan datang ke sini cuman buat nanyain topeng yang lo pesen? Perempuan? Siapa? Nggak tahu. Nanti gue kirimin video CCTV yang ada di toko deh. Yang jelas dia ngotot banget nyariin lo. Sampai dia ngasih duit ke gue buat ngasih tau alamat lo. Tapi nggak lo kasih kan alamat gue? Ya gue terpaksa. Karena duitnya gede. Si lu gimana sih? Lo gak setia kawan banget, masa lo kasih alamat gue gitu aja? Udah sekarang gini deh, lo kirimin ke gue rekaman CCTV-nya, gue pengen tahu siapa perempuan itu. Ya gue kasih, tapi lo transfer 5 juta dulu. Yang bener aja dong. Lo sama temen masa aja mumpung banget? Mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak gue kasih. Iya, oke. Gue transfer sekarang, bentar, lo tunggu, bentar. Tuh udah. Oke, makasih Sila. Nih gue kirimin videonya ya. Bentar. Buruan sekarang. Jadi Bu Meli, aduh gawat. Dia udah tahu tempat tinggal gue dong. Bisa-bisa dia makin curiga kalau gue itu selingkuhannya Mas Hendar. Duh, harus gimana nih? Oke, gue harus atur rencana dulu. Pokoknya kalian ladenin perempuan itu. Jangan sampai dia curiga. Gue akan kasih kalian 15 juta. Oke? Tapi jangan sampai dia tahu kalau suaminya tuh gaduhin gue. Ngerti? Sorry ya Sil, gue gak bisa bantuin lo. Lagian lo betah banget sih jadi ani-ani. Dunia udah mau kiamat Sil, mendingan lo tobat. Iya, lo kan perempuan. Harusnya jangan nyakitin perasaan perempuan kali. Gue gak butuh ceramah lo, ya? Gue bakal kasih kalian duit nih kalau kalian bisa ngelakuin apa yang gue suruh. Lagian gue tahu kok kalian berdua lagi kelilit utang kan? Lagi dikejar-kejar kan sama debt collector? Gak butuh duit emangnya? Oh ya udah, kok nggak mau juga nggak apa. Ya udah tunggu. Iya udah deh, iya gue mau bantuin lo. Ya udahlah, yang penting kan udah beres. Udah, sekarang kalian pergi aja. Enak aja lo. Tambahin lagi dong 10 juta buat gue. Emangnya lo tega ngeliat muka gue luka-luka kayak gini? Gue udah bayar 15 juta. Masih minta nambah? Lo nggak mau ngasih? Ya udah, kalau perselingkuhan lo sama Pak Hendar mau kebongkar. Gue transfer. Nih. Udah. Wih, makasih ya. Yaudah gue duluan ya. Coba. Jadi. Gue duluan ya. Ya. Aduh, tapi untung aja. Untung aja si mie ayam nggak tahu gue tinggal di sini. Kalau nggak bisa berapi urusan gue. Lagian ribet banget sih tuh ibu-ibu tantrum. Jangan sampai gue ketahuan kalau gue simpenannya Mas Hendar. Astaga iya. Aduh, gue masih ke kantor, ada kerjaan yang belum selesai. Aduh. Udahlah Yuna, aku bisa sendiri kok. Gak apa-apa udah. Biar aku aja ya. Pelan-pelan ya. Sakit nggak? Enggak. Sorry. Mau. Makasih ya. Sama-sama. Perih nggak itu? Enggak kok. Ini kamu gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Apa-apa. Aku minta maaf ya. Gara-gara aku nih kamu jadi kayak gini. Tapi aku juga harus berterima kasih banyak sih sama kamu karena kamu udah bantuin aku. Iya sama-sama, cuman kayaknya
Kayaknya emang kodrat aku, emang tugas aku sebagai sahabat kamu untuk bantuin kamu di saat kamu kesulitan. Sorry. Sebenarnya kamu tadi kok tiba-tiba ada di situ sih? Gak mungkin dong kamu emang kebetulan lewat. Jadi gini, tadi aku lagi naik mobil, aku lagi mau servis mobil kan. Terus aku lihat kamu muka kamu kayak tegang, bingung gitu. Jadi ya aku ikutin kamu. Terus aku sempat kehilangan jejak kamu pas lampu merah, tapi aku terus nyariin kamu dan untungnya ketemu. Halo ya Mbak, ini dengan Cahaya Taksi. Oh ya benar, jadi gini Mbak, teman saya tadi ketinggalan HP-nya di taksi dan saya udah kejar taksinya dari tadi, cuman saya kehilangan arah. Platnya B1992 KTI dan VIN numbernya TJO 1260. TJO. Di Jalan Kenanga. Oke, siap. Makasih ya, Mbak. Makasih ya Tristan. Kalau nggak ada kamu aku nggak tahu deh aku bakal kayak gimana. Ya, yang penting kamu udah aman sekarang. Aman kan? Aman. Tadi tuh kamu sebenarnya mau kemana sih? Tujuanmu tuh kemana? Aku tuh lagi nyariin Benny. Montir yang dulu modif mobilnya Bella sebelum kecelakaan.